Seberapa besar omset yang pernah Koko dapatkan dalam waktu setahun? 200-300 miliar. Itu dari mana itu? Dari saham sih. Hit terbanyak sekali yang pernah dalam satu saham itu? Hampir 3.000%. 3.000%? 30 kali lipat jadinya. Waktu itu gue cuma masuk puluhan miliar. Oh. Sekarang ya jadi ratusan miliar. Lu gak bisa kaya dari kerja 9 to 5. Oke. Gak ada orang di Forbes itu kaya dari kerja 9 to 5. Semuanya itu dia harus memiliki saham. Antara di perusahaan dia sendiri atau di perusahaan orang lain. Tanpa itu dua, nggak bisa kaya, bro. Berarti mafia di dunia saham beneran ada? Mafia di dunia saham, di dunia kripto Iya, beneran ada. semuanya ada. Semua di bisnis juga ada. Semua, bro. Di bidang apapun ada mafianya. Tapi gimana caranya nih sampai maksudnya orang itu bisa berhasil di saham? Ko Andri, thank you so much sudah main-main ke podcastku. Yes. Dan hari ini kita mau belajar dari sosok Ko Andri. Boleh. Gimana caranya hasilin uang dan bisa jadi kaya? Boleh. Gue sebenarnya lumayan sering sih lihat podcast lu. Wah, thank you. Soalnya mantep. Gue suka energi lu, bro. Kayak positif banget orangnya. Oke, siap. Iya, suka. Terasa dari konten pun terasa ya? Terasa banget, bro. Oke. Biasa kan ada yang lemes. Kalau lu tuh kayak seger banget. Gitu loh. Berarti hari ini kita seger juga ya? Iya, kayak pasti cuan gitu. Oke. Kok kita buka dengan pertanyaan pertama nih. Boleh. Seberapa besar omset yang pernah Koko dapatkan dalam waktu setahun? Dalam waktu setahun 200-300 miliar. Wow, itu dari mana itu 200-300 miliar? Dari saham sih. Trading atau Compounding dia. compounding? Dan di itu tahun lalu sih sebenarnya. Itu unrealized profit atau udah profit ditarik? Nggak semuanya realize, setengah unrealized, setengah realize. Tapi di saldonya itu udah tertulis 200 sampai 300 miliar. Yes. Itu memungkinkan di saham Kenapa ya? 200-300 tuh karena dia floating ya. Floating. Ya, jadi dia naik turun. Oke. Betul. Itu memungkinkan di saham ya? Memungkinkan kalau masuk uangnya gede. Oh, tapi tergantung masuknya. Tapi persentase kenaikannya nggak mungkin sebesar kripto dong. Tahun lalu gue kena pani 300% kan. Pani 300%. Pani 300%. Sedangkan tahun lalu awal-awal tahun aja pani gue kan udah ratusan miliar. Naik 300% kan udah ratusan miliar juga. Tapi pemilihan sahamnya itu harus benar-benar yang tepat ya. Yes. Risknya gede banget dong berarti. Justru menurut gue dulu kan udah pernah kripto juga ya di 2017 ya. Saham itu menurut gue risknya lebih low karena gue bisa lihat murah mahalnya. Kalau dia murah gue beli, mahal gue jual. Oke, kalau sekarang panik 11.300? Menurut gue lagi murah. Lagi murah Karena nanti dia mau injek aset lagi. Potensi sampai ke berapa nih kok? Potensi sih di atas 20k ya. 20.000. Oh, berarti kalau masuk sekarang masih bisa naik. Kali dua lah ya setidaknya. Yes. Dia tuh naiknya tuh biasa tuh sekitar Q3. Q3. Kalau kita lihat dia siklusnya 3 tahun belakangan ya. Tiap kali itu dimulai Juni, Juli, Agustus, September. Nah, 4 bulan itu kenaikan dia. Oh. Selalu di bulan-bulan itu. Oh, soalnya bulan-bulan itu tuh dia banyak corporate action. Oh, tapi saham ini pada saat udah mau jual sampai ratusan miliar kan gampang ngejualnya gak sih? Kan harus ada yang hajar kiri sama hajar kanannya itu kan. Betul. Kalau gue bisa jual karena target gue kalau di Panit kan masuk MSCI kan. Begitu dia masuk MSCI dia jadi liquid banget. Oh. Gitu. Jadi tapi kalau dia ARB terus? Kalau ARB terus nyangkut dong. Gue hold. Oh, hold di momen itu hold. Iya, soalnya gue pikir sayang kalau gue jual sekarang gitu loh. Oh. Masih panjang soalnya siklusnya. Oh. Gitu. Kalau top 3 saham sekarang yang Koko rekomendasi apa? Gue gak rekomendasi saham sih. Jangan rekomendasi. Yang Koko percayai aja kalau gitu. Sebenarnya ada beberapa sih, cuman kalau gue sebut selalu naik bro. Oh. Selalu terbang. Ya cuman yang paling aman, fundamentalnya udah jelas itu Pani salah satunya. Tapi yang kecil-kecil lain tuh gue banyak masuk bro. Gue itu fokusnya tuh di saham yang backdoor. Backdoor itu saham yang diakuisisi sama perusahaan lain. Saham, Yes, jadi gue emang fokusnya di sana. Jadi kalau misalnya orang ada yang value investing kan dia nyari saham-saham yang murah kan. Yang PE-nya murah, BV-nya murah, lalu nanti dia udah PE-nya bagus baru dia jual gitu. Iya. Nah, kan gue background pebisnis nih bro. Buat saham dari keuntungan 1 dia jadi 2 kali lipat itu butuh waktu. Betul. Jadi value investing tuh menurut gue lama. Oh. Gitu loh. Butuh waktu 2-3 tahun buat dia buat dia naik 100%. Ini informasinya dapat dari insider? Enggak dari gue analisa aja. Dari analisa. Karena awalnya gue dulu value investor. Gue dari 2018 tuh gue value investing. Tuh, cuman lama pertumbuhannya. Gue merasa ada yang lebih cepat. Setelah gue eksperimen bener nih cepet. Gue kena berkali-kali tuh cepet sekali bro. Oh, dan itu yang diajarkan di pelatihan sebulannya Ko Andri itu ya? Yes. Nah
saham yang lebih cepat itu apa? Itu kalau dia kecil, tiba dia diinjek aset jumbo. Misalnya satu perusahaan kecil nih, valuasi perusahaannya cuma 50 miliar. Tiba dia diinjek aset 10T. Kan langsung valuasinya jadi 10T dong. Betul. Dia langsung jadi salah harga. Betul. Gue carinya fokus yang kayak gitu, bro. Oh, kalau tidak setiap hari itu ada, nggak setiap hari ada. Ya jangan dipaksain basically. Jangan dipaksain. Gitu ya? Jadi gue tuh kalau invest tuh santai, bro. Kalau lagi nggak ada, ya udah. Oh. Tapi begitu ada, hajar gede. Oh. Itu gue cepet banget. Kayak tahun lalu gue ada injek satu saham 40 miliar jadi 130 miliar. Kali saham backdoor. Kali 4 ya, kali 3. Lalu tiba-tiba ternyata backdoornya kurang berhasil, ya gue tengah jalan gue jual. Gue fokus kayak begitu terus. Itu berulang terus. Hit terbanyak sekali yang pernah dalam satu saham itu naiknya itu Pani udah yang paling besar ya? Itu sebenarnya dia lumayan lama. Pani itu gue butuh waktu 3 tahun, bro. Buat naik hampir 3.000%. 3.000%? 3.000%, 30 kali lipat jadinya. Wow. Waktu itu gue cuma masuk puluhan miliar padahal. Sekarang ya jadi ratusan miliar. Tapi kalau selain Pani, ada nggak yang paling besar atau Pani udah yang paling besar? Paling besar yang paling profit ya. Sebenarnya paling cepat itu gue juga kena 2.000% juga. Cepat itu? 2.200% tuh 2 tahun, 2,5 tahun. Lalu gue kena hampir 4.000%, itu 1,5 tahun. Lalu yang tadi gue sebutin lu itu ya, itu juga sekitar 2.000-an% itu juga cuman dalam waktu cepet sih, bro. Itu dalam waktu 2 bulan, bro. Gila, keren. Dan terus ada yang lain-lain lah, ada BNBA, BBYB, itu semua bank-bank kecil rata-rata gue ratusan persen semua. Nah itulah compounding dari situ lah. Jadi dapat duitnya tuh bukan dari jual kelas ya? Kan sekarang ada. Enggak, itu tambahan. Tapi lumayan juga itu. Lumayan juga. Harganya itu sekarang lumayan. berapa ya kok kalau boleh tahu per orang? Gue ada yang 2 ya. Ada yang online doang tuh 7 juta, ada yang ada offline-nya itu 12 juta. Per 1 bulan. Yes. Tadinya gue iseng-iseng aja, bro. Iseng-iseng karena banyak yang minta, ya udah gue iseng lah 5 juta. Ternyata ada rame. Mirip harga kita ya. Tapi gue mau ikut loh ini loh. Gue mau ikut. Thank you. Tapi soalnya gue kalau posting reels kayaknya nggak naik gitu loh, nggak viral. Kalau lu cepet viral. Siap. Buat teman-teman yang mau link di deskripsi bawah ya, sekalian. Harus dong. Kok kenapa pilihnya saham bukan kripto? Tadi kan udah bilang pernah sempet kripto kan. Sering banget aku ngeliat dari videonya Timothy Ronald, katanya ARR Bitcoin udah nggak mungkin ada aset yang kalahin untuk sekarang. Setuju nggak sih kok? Gue setujunya di Bitcoin itu lu bisa liquidity-nya lu bisa masuk besar. Jadi contohnya misalnya lu punya uang 500 miliar 1T, nah lu bisa masuk kalau di Bitcoin. Kalau di saham nggak bisa. Terus gimana tuh? Saham lu harus lihat liquidity-nya dulu. Mungkin kalau BRI bisa. Yang big banks blue chip bisa. Tapi kalau misalnya saham-saham yang baru akuisisi itu nggak bisa, bro. Nah terus gimana? Kayak contohnya misalnya lu ketemu saham yang baru yang backdoor nih, valuasinya aja misalnya cuma 100 miliar. Lu masuk 100 miliarnya kebeli, bro. Nggak mungkin. Jadi lu paling cuma bisa masuk misalnya 10 miliar, 5 miliar seperti itu. Jadi lu harus lihat liquidity-nya kalau di saham seperti itu. Berarti lebih profitable Bitcoin dong sebenarnya. Nah, tapi gainnya lambat, bro. Gainnya siapa yang lambat? Bitcoin makin nih. Jadi saham sama kripto itu sebenarnya sama. Waktu dia kecil, dia gainnya bakal cepet. Betul. Begitu dia udah tinggi nih, gainnya bakal melambat. Kenapa? Karena uang yang dibutuhkan buat dia kenaikan kecil itu uangnya besar sekali. Loh, tapi sekarang prediksi gitu Timothy Ronald kan 20 miliar 2034. Berarti dalam 9 tahun kali 11 kali 12 kali. Nah, tapi kalau kita cari saham yang lain itu setahun kita juga bisa ribuan persen. Gitu. Kalau gue mendingan pindah-pindah aja. Mungkin kalau dia mungkin masuknya ya udah Bitcoin doang. Terus kalau gue cicil setiap hari gitu ya. Yes, kalau gue tuh gue bisa pindah-pindah yang lain-lain aja gitu. Ujungnya lebih cepat menurut gue. Tapi risknya gede banget gak itu? Kalau lu beli saham backdoor itu risknya kecil. Backdoor risknya kecil. Yang penting lu tahu kapan masuknya, kapan keluarnya ya. Lu misalnya ini diajarkan di kelas Koko nih. Iya. Aku ikut juga deh kalau gitu. Bareng aja kita. Karena tuh sekarang misalnya kita tahu nih perusahaan, misalnya contoh ada satu perusahaan juga yang gue masuk belakangan ini ya, yang depannya P gitu ya. Itu juga cepet banget, bro. Itu gue udah 300% cuman dalam 2 bulan lah. 2 bulan. Itu cepet. Tapi mungkin gak bisa masuknya besar ya. Tapi gue masuknya puluhan miliar bisa. Tetap oke lah. Tetap oke. Nah, jadi kalau menurut gue tergantung nih, lu size-nya lu masuknya berapa kalau menurut gue. Kalau lu misalnya masuknya ratusan miliar sampai triliunan, ya oke, lu Bitcoin oke.
Tapi kalau lu misalnya masuknya uangnya di bawah 100 miliar yang lebih kecil, menurut gua saham lebih is the best choice. Karena dia lebih cepat, terus kita bisa prediksi murah mahalnya tuh naiknya cepat bro. Gitu. Jadi kayak misalnya saham-saham yang gua masuk yang ratusan persen itu cuma dalam jangka waktu sebulan 2 bulan, sebulan 2 bulan. Gitu. Tapi nggak bisa masuk duit gede memang. Paham. Di kripto sebenarnya jauh lebih risky lagi karena pilihan koinnya banyak banget, harus sampai meme sampai apa. Dan kekurangannya itu kripto itu kan gue masuk di 2017 ya. Terus udah gitu crash kan, winter crash 2017 ya. Gue gak bisa prediksi dia kapan dia naiknya lagi bro. Iya, betul. Karena lu gak bisa prediksi murah mahalnya. Betul. Kalau di saham itu plusnya itu gue bisa prediksi murahnya kapan. Dia kalau gue merasa udah mahal nih, kayaknya dia bakal turun dulu, gue bisa jual dulu. Berarti gak bisa, bukan mainnya yang kayak long term gitu ya, compounding ya kalau di saham ini ya. Pindah-pindah ya. Yes. Dia harus pindah-pindah. Contohnya misalnya kita saham A kita beli murah terus udah untung nih, udah jadi gede banget nih. Pasti pertumbuhannya jadi lambat kan. Kayak Pani nih, waktu dia kecil itu pertumbuhan cepet banget. Begitu dia makin gede, dia makin lambat. Betul. Karena buat naik 1% uang yang dibutuhkan jadi lebih banyak. Bitcoin juga begitu. Nanti dia makin lebih lambat karena uang yang dibutuhkan buat dia naik itu lebih banyak lah, seperti itu. Oke. Gitu. Jadi kalau gue fokusnya cari lagi yang kecil-kecil lagi, jadi lebih cepat. Gitu. Cuman kau tahu kan 99% trader tuh gagal. Betul. Margin call semua, kalau di kripto kita margin call. Di saham juga banyak banget gagalnya. Kalau di saham nyangkut dia. Betul. Terus kalau di situasi seperti itu, berarti semua orang nggak bisa jadi kayak kok Andri dong bisa sukses. Kebanyakan itu mereka milihnya tuh value investing. Yang gagal yang nyangkut itu. Karena di Indonesia itu banyak saham yang murah aja. Dia nggak kemana-mana. Oke. Jadi gue lihat saham itu kalau orang-orang, misalnya orang technical, dia lihat saham itu dari flow kan, dari tarik-tarik garis kan, dari pattern lah, dari chart lah. Tapi gue nggak kurang setuju kalau pattern ini dipakai saham-saham small cap. Karena contohnya misalnya lu punya saham, misalnya kalau lu pakai di saham blue chip, technical analysis menurut gue oke. Tapi kalau lu pakai di saham small cap itu nggak ada gunanya bro. Betul. Misalnya lu tarik garis nih, udah kena support, terus gue banting bro, gue punya barang banyak nih, gue banting, tetap aja hancur bro. Terus misalnya, udah resistance nih dia bakal turun, tapi gue punya uang banyak, gue beli lagi lebih banyak, tetap aja naik bro. Di kripto juga kayak gitu sih aku lihatnya. Ya kalau yang kecil-kecil tuh nggak bisa lihat technical bro. Bisa dikontrol mafia ya. Betul. Berarti mafia di dunia saham beneran ada. Mafia di dunia saham, di dunia kripto tuh beneran ada. Betul, semuanya ada. Semua di bisnis juga ada. Semua bro, di bidang apapun ada mafianya. Cara jadi mafia itu sebenarnya lu kontrol supply-nya. Lu kontrol supply-nya, lu udah jadi mafianya, lu udah jadi market maker-nya. Nah, tapi jadi di bidang apapun ada sebenarnya. Oke, tapi gimana caranya nih sampai maksudnya orang itu bisa berhasil di saham? Tadi kan katanya mereka maksudnya ke value investing kan. Nah, cara berhasilnya gimana untuk tadi kan yang technical kan. Kalau value investing itu kan sebenarnya dia lihat kan saham murah kan. Oke. Dia murah, dia jual di mahal kan. Oke. Nah, masalah di Indonesia itu saham itu ada 900 emiten. Oke. Jadi pilihannya tuh terlalu banyak bro. Oke. Jadi ada yang murah terus aja, nggak bakal naik, nggak bakal kemana-mana. Jadi jangan cuma murah doang, kita harus barang ini bagus, ownernya jelas supaya dia rame. Nah cara ngelihatnya itu gimana? Kayak bentar lagi perusahaan ini bakal diinjek dana atau diakuisisi? Figur tuh orangnya harus dicari tahu ownernya, siapa? Iya. Jadi gue selalu menilai perusahaan itu ya ada namanya branding perusahaan. Owner itu ada namanya personal branding. Ya kayak yang lu ajarin di sini lah, personal branding bro. Menurut gue perusahaan yang bagus, dua-duanya harus ada. Harus branding perusahaannya jalan, branding ownernya juga harus jalan. Personal brandingnya. Karena orang kenal dia, ya jadi sahamnya rame. Tapi kalau contoh misalnya ada saham murah, tapi ownernya nggak jelas nih bro. Lu Google nggak ketemu, lu cari nggak tahu, gak bakal mana karena orang nggak kenal maka nggak sayang bro. Tapi kan belum tentu bisa kayak ownernya ini terkenal, perusahaannya juga bagus, tapi ini bentar lagi diinjek atau diakuisisi kan tahu dari mana kita? Itu kita harus lihat kalau diakuisisi itu kita harus lihat corporate actionnya. Project perusahaannya pertama kita lihat, lalu kita lihat track record ownernya. Owner ini udah pernah ngerjain apa aja karena setiap owner itu dia pasti pernah jalanin historinya itu loh, track record dia pasti ada gitu loh. Nah gue lihat track recordnya, kalau misalnya track recordnya bagus, gue invest. Kalau track recordnya nggak jelas, gue nggak invest. Kayak gitu bro. Tapi artinya ini hoki-hokian atau bisa kita tahu nih? Bisa tahu kan, lu bisa sekarang kan Google. Lu bisa Google, bisa chat GPT misalnya. Contoh misalnya yang terakhir gue beli itu saham PEC lah, gue sebut aja ya, PEC gitu ya. Itu lu bisa cek si PEC ini diakuisisi sama CNGR. CNGR itu siapa, perusahaannya gede itu bisa kelihatan jelas. Dia salah satu orang terkaya di China gitu loh. Dia punya
smelter nikel yang terbesar di Indonesia gitu, di Morowali. Nah, kita tahu nih aset dia tuh berapa besar, berapa triliun, sedangkan perusahaannya cuma ratusan miliar waktu gue beli. Ya udah, gue tahu, ini salah harga nih bro. Jadi gue beli murah banget, cuma ratusan miliar. Sedangkan dia mau diinjek aset triliunan. Gue udah tahu nih pasti beggar bro. Nah, jadi gue kalau di saham kenapa gue selalu menang? Karena gue bisa tahu bro, ini salah harga. Gue tahu mana yang asetnya salah harga. Sama kayak gue beli Pani bro. Gue waktu beli Pani itu ya, market cap dia tuh cuma 1 T. Nggak masuk akal bro, dia bangun jalan tolnya 20-an T, 23 T. Kan dulu gue juga pernah bantu orang tua gue di properti ya. Nggak mungkin bro. Jalanan lebih mahal daripada valuasi propertinya dong. Tapi 900 perusahaan itu setiap hari dicekin sama Koko itu. Oh ini yang dia backdoor. Ya yang backdoor dicekin satu-satu. Yes. Setahun itu nggak banyak yang backdoor. Setiap tahun itu paling perusahaan yang backdoor itu paling cuma 20 sampai 30. Oh, banyak. Itu aja yang di riset. Yes. Dan dari 20 jadi sampai 30 terfokus, bro. 20 sampai 30 pilih yang berapa aja? Pilih yang dari misalnya lu ketemu 20. Dari 20 lu pilih satu yang paling bagus. Nah, tahu yang backdoor itu apakah ada filternya di aplikasi bahwa ini backdoor? Ada gue ada filternya. Gue ada notificationnya di Google. Gue setup sendiri. Gimana tuh cara setupnya? Karena ada banyak lah aplikasi third party kayak Google Alert segala macem gue bikin tuh. Tapi kayak kriterianya apa aja? Maksudnya buat ini tahu bilang ini backdoor atau enggak? Dia harus diakuisisi. Kriteria contohnya perusahaannya harus diakuisisi. Ownernya harus bagus, harus berduit. Gue nggak mau invest ke owner yang miskin bro. Gue cuma mau invest owner yang kaya. Gitu loh. Yang dia bener-bener mau ngembangin perusahaannya lebih gede, bukan mau cari uang dari market. Gitu. Kalau misalnya dia mau cari uang di market, gue udah red flag. Terus gue lihat historinya. History perusahaan itu. Perusahaan sebelum dia. Oh, oke. Dia udah pernah IPO belum? Oh, oke. Semakin baik IPO semakin bagus ya. Iya. Nah, jadi paham dong capital market gitu loh. Karena gue lihat tuh ada orang yang jago bisnis, sahamnya nggak kemana-mana. Kenapa tuh? Karena dia nggak ngerti capital market bro. Oh. Dia cuman IPO sekali udah gitu udah sahamnya ditinggal, dia bisnis lagi seperti biasa, nyangkul lagi. Gitu loh. Tapi sedangkan dia bisa leverage capital market, dia bakal jadi gede. Kayak contohnya ya kalau di Indonesia kan yang bisa leverage capital market kan rata-rata konglo-konglo ya. Kayak misalnya Pak Antoni Salim segala macem ya, Pak Prayogo Pangestu. Kita lihat sahamnya tuh biasa diapresiasi market. Gitu loh. Jadi sebenarnya saham itu bukan soal mahal murah. Soal supply and demand bro. Saham lu bisa murah, tapi kalau nggak ada demandnya, ya murah aja terus. Betul. Tapi ada satu barang nih udah mahal nih, tapi demandnya banyak, ya tetap naik dia. Betul. Jadi sama lah kayak misalnya kita tahu lah iPhone tuh udah kemahalan, ongkos produksinya tuh murah, tapi dia harganya mahal, tapi orang tetap beli. Kenapa? Karena demand. Jadi sama juga, lu bisa punya barang, lu bikin misalnya handphone Cina murah banget, tapi mereknya nggak jelas. Ya dia murah-murah aja, dia gak bakal naik karena gak ada demand gitu. Jadi gue lebih prefer tuh supply and demand. Gue lebih percaya itu gue jual beli perusahaan, supply and demand. Selama ada supply-nya dikit, demand-nya banyak, pasti naik. Gue cuma cari yang kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya semua orang bisa sukses dalam trading gak? Semua orang? Kalau dia teliti, detail, kalau di saham gue bisa. Dan teman-teman gue yang benar-benar ikutin gue, itu banyak yang miliarder bro. Serius? Serius. Jadi kalau aku join bisa nih? Ini orang tim gua aja udah hampir miliarder nih bentar lagi. Oh, hampir miliarder. Hampir miliarder, bener. Cepet banget. Oke. Cepet banget. Cuman bukannya biasanya kalau yang kayak cepet kaya itu cepet juga miskinnya kok? Enggak, itu kalau dia gambling. Kalau dia misalnya trading. Kalau gua itu enggak trading. Gue cari tetap yang backdoor yang valuasi murah. Contoh nih ya, ini kita analogi logika aja ya. Misalnya ada perusahaan misalnya valuasinya 100 miliar. Mau diinjek aset 10 triliun. Mungkin gak dia bakal hancur, bakal turun? Enggak sih. Gak mungkin bro. Karena dia udah salah harganya tuh udah 10 kali lipat. Jadi kayak gini tuh lu gak mungkin kalah. Oke. Lu gak mungkin rugi. Kok uang sekolah dalam artian kerugian kan pasti orang punya masing-masing. Aku pun ada titik sekarang ada uang sekolahnya lah. Yes. Dan punya aku kayaknya 1,5 M sampai 2 M seumur hidupku inilah ya. Kok berapa nih kalau di total kerugiannya? Gue pernah kerugian floating loss tahun lalu bro, hilang 70 M sebulan. Floating loss tapi? Gak sebulan, 2 minggu. Floating loss tapi berarti kan belum loss kan? Jadi tadi yang gue bilang Karwe itu gue injek 40 miliar ya, itu udah jadi 140-an miliar. Lalu dia crash, dia turun. Jadi tinggal 70 miliar. Yes. Terus Koko gue jual di 70 miliar.
Masih untung 30 miliar. Dulu aku pernah kayak gitu juga. Kripto ambil koin namanya Satoshi koinnya, koin micin, terbang sampai 15 miliar aku enggak tarik. Terus dia turun. Cuman itu enggak hitung sebagai kerugian sebenarnya kok. Yang benar-benar aku loss itu ya duitku ketika hilang. Kalau masih profit berarti tapi masih profit. Potensial gainnya hilang. Oh, itu. Iya kan? Itu tetap kau hitung sebagai loss. Itu gue tetap hitung sebagai loss. Oh, berarti kalau aku 17 miliar berarti totalnya. Iya. Harusnya lu TP gitu loh. Ya, harusnya TP kayak gitu. Tapi kalau yang beneran dari modal terus rugi pernah? Kalau yang modal dari rugi nggak gede, paling se-M. Jadi gue misal waktu itu gue masuk Goto karena mau diakuisisi TikTok, gue masuk 10M, lalu dia turun, gue cut loss. Cut loss langsung itu nggak nyampe 1 hari minus 1M. 1M. Okay. Tapi kalau floating kayak floating tahun ini dari Pani aja ratusan miliar juga bro. Itu gue juga nggak cut. Oke. Nggak gue jual karena gue tahu ini cuman penurunan sesaat karena waktu itu ada isu yang pagar laut dan lain-lain lah. Gitu loh. Dia pasti recover gitu loh. Oke. Kok 100 juta pertama kok dapat dari trading nggak? Nggak, dari bisnis. Bisnis apa? Dulu gue bisnis macam-macam sih bro. 100 juta. Kalau 100 juta gue mungkin gue dari bisnis trading ya, impor. Gue dulu ada impor-ekspor. Impor-ekspor barang dari China? Barang dari China, betul. Oh, itu 100 juta pertama? Itu 100 juta di umur pertama. Berapa itu kok? Itu kalau 100 juta sih, 100 juta bahkan gue dari kuliah bro, udah 100 juta lah. Berarti umur 18? 20-an lah, udah. 20-an? Terus 20-an. Dari 100 juta ke 1M berapa lama tuh? 20 juta, nah itu 100 juta ke 1M itu yang susah bro. Itu susah ya? 100 juta tuh gampang. 100 juta gampang? 100 juta lu gampang bisa nabung, lu bisa juga, gue dulu kalau di Amerika gue jualan di Amazon. Gue beli barang dari Cina tuh dulu kayak casing iPad. Oh, kok lulusan Amerika? Gue lulusan Amerika. Sama dong kita. Oh ya, lu di mana? Di University of Washington, UW. Oh, gue USF bro. Oh, oke, aku di Seattle 6 tahun. Oh iya. Ini baru balik ke Indonesia lagi nih 2 tahun. Iya, mantap. Sama kita. Oke, terus. Nah iya, jadi gue dulu beli barang dari Hong Kong gitu, dari China. Dari gitu Alibaba ya? Iya, benar. Terus dijual ke Amazon. Amazon, itu cepet banget. Dropship ya? Itu cepet banget. Jadi nggak dropship sih, gue kirim barangnya ke benar-benar ke Amerika. Oh, oke. Di stok barangnya berarti ya? Iya, di stok, lu bisa ini kan Amazon FBA. Iya, paham. Dulu aku mau coba kayak gitu tapi wah itu kenceng banget. Nggak jalan produkku tapi. Soalnya aku ngejual kayak cup, kayak mug gitu, terus kayak ada legonya jadi bisa ditempel-tempel Lego. Menurutku unik. Aku beli dari China tapi itu sebenarnya lu cuma perlu cari winning product. Waktu itu websitenya aku bagusin gitu-gitu. Iya. Itu dapat lah 100 jutaan. Itu bahkan gue dapat hampir 500 juta, 400 juta lah. Yang lama ke 1M yang gimana? Nah, terus udah gitu gue balik Indo, gue nyoba bisnis. Kan di Indo kan dulu waktu zaman gue bro, belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Masih kaskus bro zaman gue, gak kayak zaman anak sekarang. Misalnya zaman anak sekarang, dia mah gampang jualan Tokopedia ini, terus cari informasi saham bisa belajar di YouTube. Zaman gue belum ada bro, YouTube juga masih cari informasi saham belum ada lah kayak sekarang bro. Jadi waktu itu gue gak bisa jualan online, akhirnya gak mungkin dong gue jualan di Kaskus, susah banget bro di Kaskus. Terus menurut gue market Indonesia itu sangat price sensitif. Akhirnya gue bisnis alat berat. Dari situ gue rugi bro, ditipu orang, ditipu karyawan gue sendiri. Terus akhirnya ya ludes, abis duitnya. Dari nol lagi dong ulang dari nol lagi, dari minus lagi. Dari minus lagi ya. Akhirnya gulung, kekumpul lagi. Bisnis restoran mulai kekumpul, rugi lagi gitu. Jadi ke 1M tuh gue paling susah. Terus udah gitu, gue kan bisnisnya ekspor impor ya. Misalnya nih lu udah kumpul duit nih, lu untung nih dari impor barang gitu ya, atau ekspor barang lu untung ya. Lu perlu pakai uang ini buat beli inventory lagi. Jadi gue tuh nggak pernah kaya dari uang. Gue nggak, kekayaan gue tuh selalu dalam bentuk inventory gitu loh. Iya kalau hitung inventory iya ada hampir 1M. Tapi cash nggak pernah pegang 1 miliar, nggak pernah. Karena namanya pebisnis cash itu selalu pegangnya dikit. Betul. Cash paling ya 50 juta, 100 juta, sisanya dalam bentuk barang. Jadi gue merasa tuh, aduh kayak bisnis tuh susah banget ya, kagak kaya-kaya gitu loh. Begitu gue, terus udah gitu 2017 gue masuk ke kripto dulu bro. Kripto crash. Makin rugi lagi. Rugi, abis bro, itu gue masuk waktu itu gak gede sih 150 juta, tapi udah hilang semua. Hilang lah, gone. Gak hilang sih, dia cuman menurun aja valuasinya. Masuk koin apa? Itu bagus-bagus bro. Waktu itu Ethereum lah. Kalau pegang Bitcoin naik tuh sekarang udah. Bitcoin gue gak beli karena waktu itu Bitcoin mahal. Iya. Sekarang lebih mahal lagi. Iya, gue dulu belinya Ethereum, Doge, sama satu lagi apa bro yang BNB, Binance. Bukan, dulu belum ada BNB. 2017 belum ada. Bitcoin Cash. Bukan. Itu juga gue pernah beli. Pernah beli juga. Pernah beli. Ya itu Zong lah. Oke. Zong lah gitu. Nah dari situ
gue ketemu teman bokap gue. Jadi bokap gue emang punya perusahaan tuh 2 udah IPO. Jadi teman-temannya juga perusahaannya IPO kan. Dari situ dia ngomong, lu kalau mau kaya lu nggak bisa cuman kerja doang. Lu harus ngerti saham. Teman gitu bokap gue yang ngomong gitu. Iya. Okay. Lu harus ngerti saham. Semua orang kaya di dunia di Forbes, orang kaya semua punya saham. Okay. Antara perusahaan dia sendiri atau dia punya kepemilikan di perusahaan orang lain. Okay. Jadi cuman cara itu doang yang lu bisa jadi kaya. Lu kalau nggak ngerti saham lu nggak bakal kemana. Lu bakal nyangkul sampai bongkok, lu nggak bakal kaya. Terus gue mikir, iya juga ya. Karena tuh gue udah dari bisnis tuh dari 21 sampai 27, 28 kagak kaya-kaya bro. Ya dalam bentuk inventory gitu loh. Kecuali kalau diinvest terus IPO itu bisa kan. Terus udah gitu gue merasa iya juga ya. Gue gak ngerti saham. Nah terus udah gitu ya udah gue dari situ gue invest saham bro. Nah dari situ pertama-tama belajarnya value investing, bener, cari murah. Tapi lama lah, bertumbuhnya lama banget lah. Paham. Gitu. Udah gitu ya gue secara nggak sengaja gue ketemu yang backdoor ini. Cepet sekali. Itu dari 2019 gue main backdoor. Oke, paham. Kok masalahnya situasiku sekarang itu pertama kali mengenal dunia investasi juga di tahun 2020. Jadi angkatan Covid. Sama ya. Oke. Gue dari 2018 lah, tapi gue udah paham dikit. Oke, 2020 tuh udah mulai kripto, mulai saham. Dan saham waktu itu sama, value investing juga. Iya. Tapi mikirnya kayak, ini kalau kita main compound interest, ya kan, bunga berbunga di saham blue chip aja, 4 bank besar plus Telkomsel, Indofood gitu-gitu. Iya. Oke nih, akhirnya 2020 masuk, 2022 naik kan, lumayan. Tapi aku ngerasa ini lama banget bener. Jadi akhirnya aku tarik semua dari saham, sekarang main di kripto. Oke. Nah pas main di kripto juga pemikiran yang sama tuh. Bitcoin lambat nih, pengen yang lebih ini, jadi serakah kan. Masuk koin-koin kitnya malah lebih rugi lagi. Jadi sekarang lebih benar-benar fokus ke bisnis. Jadi ke influencer, ke as a content creator. Karena aku ngeliat kayak yaudah aku invest ke sini. Nah, dan barusan kan Andrew Susanto invest ke kita. Jadi target kita ya kalau bisa IPO. Tapi balik lagi tetap sih ujung-ujungnya juga butuh butuh investasi juga. Nah jadi sekarang masih, kalau untuk sekarang ya planku ya pengennya sih nyicil Bitcoin 1 juta setiap hari. Tapi kalau menurut kok gimana dengan strategiku tadi? Kalau belinya Bitcoin menurut gue sih oke aja ya. 1 juta setiap hari. Asal jangan belinya tuh yang micin-micin. Karena betul. Menurut gue di kripto itu 99% itu koinnya zong. Iya, oke. Tapi ada yang bagus 1% itu. Betul. Bitcoin, Ethereum, Solana itu oke. Betul. Cuman kebanyakan orang kan maunya yang gambling, bro. Nah, maunya yang meme gitu. Kalau di saham ya sama, kayak pilihnya yang gorengan, yang pilihnya yang naik-naik. Sebenarnya saham dan kripto ya sama aja gitu loh. Mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Ada yang namanya supply and demand juga, ada yang ada bandarnya juga, ada yang nggak ada bandarnya. Beda-beda memang macam-macam. Sama, kurang lebih sama gitu. Cuman ada satu kelebihannya itu bisa dibaca laporan keuangan aja, murah mahalnya. Kalau di kripto ya nggak bisa. Betul. Tergantung news dia. Ya, tergantung news aja. Misalnya lu beli, ya semoga aja dia naik gitu. Nggak tahu kapan gitu loh. Oke, kok. Kalau di saham gue bisa prediksi lah. Oke, kok kalau misalnya amit-amit ya, duit Koko kembali jadi 0. Nah, apa yang Koko akan lakukan untuk balikin semua duit Koko itu? Nah, gue kalau bisa balik jadi 0, gue balikin ke 1M tuh paling butuh gue waktu setahun lah. Udah cepet ya? Gampang bro. Gimana caranya? Sebenarnya paling cepet lu kerja. Kalau misalnya dari 0 ya. 1M kerja? Dari 0. Iya, kerja apa? Dari 0 ke 100 juta dulu. Oke. Misalnya lu 0 ke 100 juta, lu mau bisnis lama lah. Kecuali lu udah ada skill, lu udah ada personal branding ya. Jualan jasa gampang. Kalau lu udah nama lu udah terkenal cepet bro. Iya, makanya ikut influencer. Supaya gak usah kerja lama ya. Betul. Tapi kalau misalnya dia belum ada nama, misalnya ya mungkin kerja mungkin kan langsung dapat 10 juta sebulan. Lu nabung ya 5 bulan aja, 6 bulan kan udah dapat 60 juta. Ya anggap lu pakai buat makan masih ada 50 juta lah, sisanya ya bener ikut si influencer. Personal branding, terus jualin jasa dia bisa apa, misalnya bisa fotografi, ya lu ajarin fotografi, lu bisa kelebihannya lah, jual kelebihan lah. Ya dari situ mungkin dengan dia sendiri ya mungkin dia bisa lah dapat additional income 10-20 juta, ya mungkin bisa lah hit 200, 300, 500 juta mungkin bisa. Terus dari situ menurut gua, dari pengalaman gua kan ya, 500 juta mulai invest yang tadi bro, yang kecil-kecil, backdoor itu cepet banget bro, karena itu naiknya tuh 200-300% itu dalam hitungan bulan bro. Karena ini benar-benar salah harga. Kayaknya kalau aku ikut kelas Koko, aku buat challenge bisa ya? Dari 10 juta bisa nge-flip sampai berapa nih? Boleh, ya bisa, kan? Boleh. Tapi berarti konsepnya itu double down terus dong. 10 juta jadi 30 juta, misalnya kita tarik 30 juta, kita masuk di nextnya 30 juta langsung. Iya.
Serem banget dong kalau tiba-tiba habis. Ya, kalau ini balik ke nyamannya lu. Oh, tergantung kenyamanan convictionnya ya. Yes, kalau misalnya lu merasa aduh gue nggak nyaman masuk 30, gue nyamannya masuk 20. It's okay masuk 20. Oh. Nyamannya lu. Tapi masuk ke situ karena investasi harus nyaman. Kalau gue merasa kalau gue masuk suatu emiten gue udah mulai nggak nyaman, gue jual. Oh, kayak tidurnya udah nggak enak. Udah nggak enak nih. Ini udah kayaknya aneh nih. Nah, kelebihannya, mau tahu nggak bedanya kelebihan bisnis sama kita di investasi saham? Ya, apa itu? Kalau kita bisnis ya dulu, misalnya gue bikin bisnis restoran nih. Ya. Restoran gue awalnya rame. Oke. Terus tiba-tiba dia sunset. Ya. Karena banyak kompetitor, begitu gue buka rame, orang-orang sekeliling pada bikin saingan. Betul. Jadi sepi dong. Betul. Nah, tapi gue gak bisa cut loss. Gue tetap harus jalanin, mau dijual juga gak laku. Iya. Gue tetap harus jalanin sampai ya udah sampai zong aja, sampai gue tutup. Oke. Jadi ujungnya cuma capek tenaga, gak ada untungnya gitu loh. Habis. Nah, bagusnya di saham, lu bisa jual tuh di saat dia bagus, lu jual, lu bisa masuk lagi, lu punya cash lagi. Lu nggak pernah kehabisan cash. Nah, di tempat Koko tuh dikasih tahu sinyal sahamnya atau diajarin cara melihatnya? Gue cuma ajarin caranya doang. Karena kalau gue misalnya kasih tahu, gue nanti salah. Iya, jadinya betul juga. ibarat gue rekomendasi, gue pom-pom. Iya. Nanti orang netting, orang kan suka netting ya. Kok Andri mau jualan nih, makanya kasih tahu saham ini. Oh. Jadi gue nggak mau disalahin, nggak. Lu pilihnya sahamnya terserah lu. Gue ajarin carinya, pilihnya terserah lu gitu loh. Oh. Nah, jualnya juga sama. Misalnya dia tahu nih saham yang bagus, yang termasuk gue juga ada beli di situ. Jualnya juga terserah dia. Jadi gue merasa tuh misalnya stasiun kereta itu kan panjang kan. Lu mau berhentinya di mana nih? Lu mau jualannya di mana? Lu mau jualan sampai akhir boleh, lu mau jualan di stasiun kedua juga boleh, stasiun ketiga. Nah, itu suka-suka. Oh. Jadi semua orang ada plannya masing-masing. Jadi nggak kayak di stasiun ini kita keluar yuk rame-rame gitu. Nggak gitu. Oke. Buat yang orang kan sekarang cuma ngeliat, kok Andri nih punya ratusan miliar dan lain-lain. Tapi kan untuk yang orang lihat kan prestasinya. Apa behind the scene-nya sih yang Koko lakukan sampai bisa mencapai situ? Perjuangannya atau apanya? Perjuangannya nggak gampang sih bro ya. Gak gampang ya? Karena dulu kan gue masuk saham 1M ya. Okay. Modal awal tuh 1M. Itu udah duit gue all in bro. All in? All in. Udah gak ada uang lagi. Karena waktu itu COVID, bisnis gue udah mati. Oke. Terus gue banyak ada cicilan rumah, ada cicilan mobil. Wah. Gue harus do something. Karyawan juga jalan terus gajinya. Gue harus do something. Sedangkan Cina waktu itu kan lockdown. Jadi udahlah gue all in lah di saham. Terus itu gak langsung untung bro. 1M itu tinggal sisa 500 juta. Wow. Karena market crash. Jadi sisa 500 juta. Ya udah gue gulung 500 juta itu cari saham-saham bagus. Pindah-pindah sana, pindah sini, pindah sana. Jadi bro. Jadi juga itu dari 500 juta gue jadi 15 miliar tuh cuma 1 tahun bro. Berapa? 1 tahun. 500 500 juta jadi 15 miliar. 1 tahun? 1 tahun. Wih. Dari konsep yang backdoor ini ya? Iya. Dulu gue belinya Arto, BNBA, BBYB, BBHI terakhir. Wow. Yes. Nah dari 15 ke 30 gue ada beli tadi ada BBHI juga jadi 30-an. Dari situ gue jual semua, gue ketemu Pani. All in di Pani juga. Waktu itu dia perusahaan kaleng. Mau diakuisisi sama Agung Sedayu jadi properti. Sahamnya udah naik tinggi, tapi gue lihat market cap-nya masih 1T. Valuasi perusahaan ini 1T. Gue merasa gak mungkin lah Pantai Indah Kapuk 1T doang. Gue all in bro. 30 di situ? Iya kurang lebih. Wih. Gue all in di sana. Ya tau-taunya itu nggak langsung jalan bro. Itu dia tidur dulu sahamnya. Lalu 6 bulan berikutnya beneran terbang. 6 bulan berikutnya bener-bener dia berubah nama jadi Pantai Indah Kapuk. Langsung sahamnya terbang bro. Langsung ya akhirnya jadi ratusan miliar gitu. Oke, kok pernah baca buku gak sih? Pasti baca buku lah ya. Baca, gue hobi baca bro. Hobi baca? Apa satu buku yang terbaik yang Koko pernah baca seumur hidup Koko? Gue suka buku-bukunya Richard Branson sebenarnya. Oke. Yang Virgin Airlines itu, gue suka. Oke. Karena dia ajarin bisnis. Kalau gue jago di saham itu bukan gara-gara gue jago analisa saham bro. Oke. Gue jago analisa bisnis sebenarnya. Oh. Gue bisa karena gue dulu backgroundnya bisnis, gue tahu nih perusahaan-perusahaan yang murah tuh kira-kira kayak gimana. Oh. Terus gue nggak pernah invest di perusahaan, gue investnya di orang. Karena gue tahu orang yang bagus pasti bikin perusahaan ini yang bagus. Gitu loh. Jadi kalau lu misalnya investnya di perusahaan, bisa aja nih perusahaan ini under value murah tapi murah aja. Karena ownernya nggak jujur. Tiap kali sahamnya naik dikit dia jualin, sahamnya dikit. Nah karena dia nggak jujur. Jadi perusahaan ini bisa bagus tapi nggak kemana-mana karena ownernya tidak jujur. Tapi ada perusahaan yang lagi jelek nih, tapi ditaruh orang yang bagus, diambil alih sama orang yang bagus. Pasti ini jadi gede bro. Pasti.
Pasti. Pengalaman gue sih selalu jadi gede ya gitu. Kalau orangnya tepat. Oke. Judul bukunya tadi apa? Virgin. Like a Virgin, ya. Ya termasuk Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad terus juga ngebantu mindset juga ya, build mindset juga. Oke. Ko, apa satu nasihat terbaik tentang finance atau tentang keuangan yang pernah Koko dengar dari orang lain? Sebenarnya nasihat terbaik itu jangan pernah nyerah sih ya bro ya. Itu terbaik ya? Iya sebenarnya karena kebanyakan orang ya, termasuk yang gue ajarin ya bro ya, dia sebenarnya pilih sahamnya udah tepat, tapi mungkin karena marketnya lagi belum tepat, jadi dia masuk terus dia rugi. Sebenarnya bukan karena dia analisanya salah, analisa dia sudah benar, cuma market belum tepat, dia lagi rugi nih. Nah terus dia udah give up di tengah jalan. Padahal kalau ditarik panjang, dia pasti sukses. Cuman dia nggak sabar, dia mau prosesnya tuh instan. Apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh maunya instan bro. Maunya yang langsung gue beli hari ini, minggu depan atau bulan depan gue udah kelihatan hasilnya gue jadi orang kaya. Gak bisa bro. Di bisnis itu sukses itu butuh waktu, di kripto juga butuh waktu, di saham juga butuh waktu bro. Gak ada yang kayak lu masuk, ya lu mungkin bisa lah hit sekali yang hoki ya. Tapi lu kan butuh konsisten gitu. Termasuk yang ya jago-jago gitu kayak ownernya BlackRock lah, semua juga kan ada salahnya juga. Warren Buffett juga ada ruginya juga, nggak instan bro. Oke, selama Koko berkarir di industri keuangan ini, apa satu hal yang Koko belajar yang nggak pernah diajari di sekolah? Yang gue belajarin itu, lu nggak bisa kaya dari kerja 9 to 5. Oke. Nggak bisa kaya, nggak ada orang di Forbes itu kaya dari kerja 9 to 5. Semuanya itu dia harus memiliki saham. Antara di perusahaan dia sendiri atau di perusahaan orang lain. Tanpa itu dua, nggak bisa kaya bro. Oke, sebenarnya yang salahnya itu bukan kerja dari 9 to 5-nya kok. Yes. Tapi menyanyiakan 9 to 5 ini untuk kerja sama orang. Iya. Basically kayak gitu kan. Jadinya waktu lu kan terbuang kan. Nah justru sebenarnya kita juga kerja bukan 9 to 5 lagi, tapi 9 to 11 malam. 14 jam sehari kita kerja. Iya, jadi sebenarnya bidangnya sih. Bidangnya. Yes, bidangnya. Karena kalau lu misalnya contoh dulu gue juga kerja ya. Gue dulu kerja juga setengah mati. Tapi nggak kaya-kaya itu karena bidangnya salah bro. Jadi kadang bisa jadi orang itu pinter. IQ dia bisa 140, bisa 150. Tapi kalau bidang lu salah, lu nggak bakal mana-mana. Jadi bidang yang tepat itu juga penting. Oke. Apa yang membedakan Ko Andri sama trader lain di luar sana? Trader lain itu mereka cuma technical analysis. Ya dia tarik-tarik chart lah. Ya bisa untung 5%, 10%. Tapi kapan kayanya bro? Kalau gue tuh gue bukan mau cari makan dari gue bisnis ya bro ya, gue nggak mau cari makan, gue mau kaya. Sama juga dari investasi saham ini, gue nggak mau cuma cari uang kecil, gue mau kaya bro. Gitu, gue mau one day punya ratusan miliar, punya triliunan gitu. Nah kalau technical ya dia cari uang kecil gitu loh. Dia terlalu nikmat dengan uang kecil itu, dia lupa goal yang besar, lupa uang yang besar gitu loh, lupa kayak harusnya goal lu bisa lebih besar lagi gitu loh. Jadi kacamatanya terlalu sempit, kayak pakai kacamata kuda kalau gue bilang gitu. Jadi karena dia cuma tarik-tarik garis makanya segitu. Tapi kalau Andri yang backdoor tadi, gue carinya yang untungnya gede. Masa kita maunya makan rempah-rempah terus, makannya maksudnya renyah-renyah gitu loh. Kita mau kan makannya stick gitu loh, yang enak, yang untungnya besar gitu loh. Nah terus kedua value investing. Value investing itu bisa untung nggak? Bisa untung. Tapi value investing itu kan menilai perusahaan murah dijual saat perusahaan ini jadi mahal. Berarti lihatnya PE dan BV, pembukuannya, laporan keuangannya. Kita tahu namanya bisnis itu buat profit setahun naik 30% aja susah bro. Peningkatan nih omset lu setiap tahun naik 30% itu susah, setengah mati bro. Nah berarti kalau dia mau beggar, berarti dia juga sama dong. Keuangan dia harus melompat 100%. Butuh waktu. Nah jadi value investing ini bisa untung. Tapi butuh waktu 2, 3, 5 tahun. Contohnya misalnya kita lihat value investing yang sukses itu siapa? Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong. Kita lihat deh, dia butuhnya lama banget. Buat double itu mungkin butuh waktu 7 tahun, 9 tahun. Paling cepat mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Karena buat laporan keuangan double itu butuh waktu. Nah, gua ada yang cara yang lebih cepat. Yaitu backdoor listing. Gitu loh. Ini sebenarnya rahasia nih, udah gue bocor di sini. Biar orang makin penasaran. Iya. Nah, ini lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena perusahaan ini kecil, tiba diinjek aset gede, dar. Jadi otomatis dia dalam 1, 2, 3 bulan udah langsung gede. Ibarat kayak ayam ya. Lu kalau tahu biologis ayam ya, ayam itu sebenarnya dari ayam kecil jadi ayam dewasa. Itu sebenarnya kalau dia organik butuh 1 tahun, bro. Tapi karena disuntik terus, disuntik hormon terus,
bisa 1 bulan 2 bulan udah jadi, 20 hari udah jadi ayam gede. Kenapa? Kan diinjek kan, diinjek hormon, dikasih makan, dijelin makanan, dia dari 20 hari kita udah bisa potong udah jadi ayam daging. Tapi kalau ayam negeri gitu yang kurus-kurus, ya itu kan dia butuh setahun lama gedenya. Sama bro, value investing itu kayak dia sama nih, ayam cari makan sendiri, lama gedenya. Tapi kalau tadi disuntik, diinjek aset, ya dia cepet gedenya, 2-3 bulan langsung gede. Nah sama si ayam itu juga 2 bulan kalau diinjek hormon cepet gede. Nah gue lebih pilih yang itu, cepet gede bro. Oke, kok ini kan sudah diajarkan kepada banyak murid dong. Dari sekian banyak murid itu berapa persentase yang benar-benar jadi? Atau pasti kan ada yang gagal dong setelah ikut, ujung-ujungnya gak jadi apa-apa. Berapa persen sih realitanya? Sebenarnya kalau yang benar-benar ikut bro, ada teman gue ya, namanya Bro Edo ya, itu dari ratusan juta doang, 300-an juta doang dari jual-jual barang-barang dia di rumah gitu ya. Sekarang sampai puluhan miliar uangnya, sampai beli Ferrari. Tapi itu kan satu dari berapa banyak? Yang punya uang ratusan miliar juga banyak bro sebenarnya. Dari kelas gua. Dari sekeliling gua, family gua itu duitnya dari cuma ratusan juta jadi miliaran tuh banyak. Bahkan ada ibu-ibu cuman jualan kue ya. Kok aku cuman jualan kue nih 200-300 juta doang all in duitnya. 400 juta lah uang dia 400 juta dia all in. Itu udah jadi 4 miliar sekarang uangnya. Wow. Itu cuman dalam waktu 1,5 tahun. Nah tapi balik tergantung seberapa dia serius, seberapa dia fokus. Berarti harus full timer dong kalau jadi trader ini? Nggak harus full time tapi harus serius. Harus menganggap ini tuh sebagai bisnis. Kebanyakan orang itu dia investasi saham itu anggap buat sampingan. Dia tidak anggap ini sebagai bisnis penghasil uang. Jadinya ya dia nggak maintain portfolio, dia cuma beli udah dia lupain. Terus masuknya kecil-kecil, misalnya ada saham nih bagus banget. Lu kalau udah tahu bagus, misalnya dia punya uang 5 miliar lah. Contoh ada orang punya uang 5 miliar, terus dia ketemu saham bagus nih, tapi dia masuknya 10 juta. Ya dia nggak bisa kaya bro. Sedangkan ada orang misalnya punya uang 100 juta, tapi dia ketemu nih, wah ini bagus banget nih, ini murah banget nih, pasti naik berkali lipat. Di situ dia all in 100 juta. Pasti yang 100 juta ini lebih jadi daripada yang punya 10 miliar masuknya kecil bro. Karena yang satu nggak serius. Yang satu dia serius karena dia all in, dia pasti pantau setiap hari. Jadi yang bikin orang sukses itu seberapa serius. Seberapa lu fokus sama goal lu gitu loh. Nah jadi ada juga murid gue yang no only no action. Tahu udah ngerti tapi nggak action. Karena dia pertama dia terlalu sibuk sama kerjaannya. Gitu. Atau dia sibuk keluarganya. Ya makanya kan si Rockefeller bilang ya, he who works all day have no time to make money. Dia yang terlalu sibuk, dia nggak punya waktu buat cari uang. Gitu loh. Karena dia terlalu sibuk, makanya kita harus ada waktu buat reflect, buat cari uang yang lebih besar gitu loh. Mungkin lu boleh lah kerja atau ada yang lain-lain, bisnis boleh, tapi tetap kita harus punya luangin waktu buat reflect, pikirin uang gedenya. Jangan terlalu fokus di uang kecil. Gitu. Kok sekarang udah nikah, udah punya anak? Belum. Oh belum nikah? Belum. Belum punya anak? Belum. Tungguin lu lah. Kok tapi kalau misalnya suatu saat nanti punya anak, apa satu prinsip yang mau diturunkan buat anak ini? Kalau dari pengalaman gue ya, lu nggak bisa kasih anak lu uang gede bro. Karena kalau lu kasih dia uang gede, dia langsung nggak mau kerja. Ini karena pengalaman gue ya. Contoh kan samalah kita kuliah di Amerika. Kenapa kita punya daya juang lebih tinggi daripada orang-orang daripada teman-teman kita yang lain? Karena kalau gua tuh nggak dimodalin bokap bro. Jadi begitu gua lulus, karena gua kerja sama bokap 3 bulan terus nggak cocok, gua bisnis sendiri. Gua bisnis sendiri itu gua benar-benar pakai modal gua sendiri bro. Gua leasing alat berat tuh pakai utang. Jadi orang bilang ya, orang tuh mulai bisnis tuh mungkin dimodalin orang tua. Kalau gua dari minus 500 juta bro, dari ngutang. Nah dari situ, jadi yang gue mau didik ke anak gue, waktu dia kuliah nih, gue bakal kasih dia hidup yang enak bro. Kasih dia mercy, jadi gue kasih dia ngerasain dia pernah hidup enak. Begitu dia lulus, gue ambil semuanya bro. Gue ambil mercy-nya semua, gue bikin lu jadi susah. Dari situ dia bakal, itu yang gue pelajari. Jadi gue udah pernah hidup sebagai orang kaya gitu loh. Jadi gue udah tahu enaknya jadi orang kaya. Tiba-tiba lu zong, diambil semua, mobil lu diambil, harta lu diambil, lu nggak dikasih modal, lu suruh berjuang sendiri. Dari situ lu bakal merangkak gitu loh. Bagus juga didikannya ya kayaknya. Yes, lu harus kayak gitu. Kalau misalnya lu dari kecil lu kasih susah, dia juga nggak pernah nikmatin cara jadi orang kaya. Dia nggak pernah nikmatin enak bro. Dia merasa
gue segini udah cukup lah, karena segini gue udah nyaman. Jadi dari kecil gue mau kasih dia enak dulu. Nih jadi rasanya jadi kaya tuh enaknya kayak gini nih. Lu bisa naik pesawat, bisa naik misalnya di first class, lu bisa naik Mercy, lu bisa ini lu dipandang orang, terus tiba lu tarik semuanya. Dia bakal mau balik ke posisi itu lagi. Nah itu yang gue mau ajarin kan. Unik gitu. Jadi gue kasih dia enak dulu, udah gitu begitu dia lulus kuliah, gue cabut semuanya. Oke, cool. Apa satu tips buat yang nonton ini di umur berapapun ya, mau Gen Z mau yang udah tua, untuk mencapai 1 miliar pertamanya itu gimana caranya? 1 miliar pertama, kalau 1 miliar pertama gue sih mungkin itu ya tadi kerja dulu. Kalau misalnya 0 ke 100 mungkin kerja. Kalau belum ada nama ya, udah punya 100 nih, ikut Sifluencer. Jadi gitu. Personal branding, terus ya lu jadi bisa jual jasa lu, jadi lu bisa ada skill yang orang lain nggak punya. Kalau lu punya skill yang orang lain nggak punya, kan lu akhirnya dihargain orang berani bayar mahal dong. Betul. Ya kan, karena lu orang berani bayar lu mahal, ya akhirnya lu bisa dapetnya lebih cepet. Tadinya misalnya gaji 10, lu bisa dapet 20, 30. Ya lu jadi cepet bisa dapet 500 lah. Begitu lu 500, nah lu cari yang investasi mana yang bisa naik 2 kali lipat. Nah jadi ya udah, kalau gue di saham, gue cari misalnya ini saham gue merasa bisa naik 2 sampai 3 kali lipat. Gue masuk situ 500 jadi 1 bro. Lalu misalnya 1 nih, gue cari lagi mana yang bisa naik double. 1 jadi 2. 2 jadi 4. 4 jadi 8. 8 jadi 16 dan seterus 16 jadi 32. Nah itu yang gue lakuin. Gue cuma dobelin uang gue doang sebenarnya. Gue cuma cari saham mana yang kira-kira bisa double bro. Oke. Karena 5 juta kalau lu bisa doublein 10 kali. 10 juta bro. 10 juta kalau lu bisa doublein 10 kali jadi 5 miliar. Nah jadi tugas tuh cuma bisa lu cuma perlu doublein 10 juta itu 10 kali, itu lu dapat 5 miliar. Tapi dengan berharap jangan ada salah satunya yang tiba-tiba zong ya. Kalau zong ya paling lu mundur dikit. Tapi lu cari lagi mana yang bisa maju lagi. Karena menang kalah itu is part of the game, lu gak mungkin lah menang terus ya. Betul. Sejago-jagonya Cristiano Ronaldo pasti dia kalah juga lah. Betul. Pernah kalah ya. Betul. Pas lu kalah, lu tinggal pelajarin gimana lu move lagi, step lagi seperti itu. Nah jadi lu doublein dong. Itu kalau misalnya tadi lu 10 juta. Kalau lu bisa doublein 100 juta 10 kali, itu jadi 50 miliar bro. Kalau lu bisa 1M, itu jadi 500 miliar bro. Jadi ini cuma permainan doublein angka doang. Ini cuma permainan angka bro. Jadi gue sekarang lihat uang itu, kalau dulu mungkin waktu gue masih miskin gitu ya, gue lihat uang itu kayak terlalu personal gitu, kayak sakit, sayang gitu. Kalau gue sekarang lihat uang itu cuma angka bro. Cuman ya dia naik turun aja. Lu kalau bener ya dia naik, kalau lu salah ya dia turun gitu. Ya lu tinggal pelajarin gimana supaya dia balik lagi naik gitu loh. It's part of the game lah. Lu nggak mungkin bisa menang terus.